Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Allah masih memberikan kita berbagai kenikmatan. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat juga yang lainnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun mudah-mudahan kita menjadi senantiasa hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah masih mempertemukan kita walaupun dalam media, dalam online, namun mudah-mudahan pembelajaran hari ini Allah senantiasa berkahi dan rahmati, dan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tentang materi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita belajar, sebelum kita sama-sama menuntut ilmu, ada baiknya kita memperhatikan adab majelis kita perhatikan pakaian kita perhatikan kondisi kita, apakah kita sudah berwudu. Karena insya Allah yang kita pelajari adalah ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, manusia yang Masya Allah, Allah sampaikan bahwa manusia ini adalah manusia terbaik. Tidak hanya untuk manusia, sesama manusia, tapi untuk alam semesta ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, agar mendapatkan keberkahan dan kita juga senantiasa diberikan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, mari kita awali belajar hari ini adalah dengan doa. Doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya surat ke-21, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, keberadaan Nabi Muhammad SAW tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk makhluk yang lainnya, bahkan untuk alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak-akhlak yang Masya Allah, yang tak pernah dimiliki oleh yang lainnya. Akhlak Rasulullah SAW adalah akhlaknya Al-Quran. Khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Rasulullah SAW adalah manusia yang lengkap, manusia yang sempurna. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita, khususnya umat Islam. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW dari beliau sejak dilahirkan
sampai beliau wafat, menjadi Masya Allah contoh terbaik manusia. Apalagi dari pribadi beliau, Masya Allah. Beberapa kisah dalam sirah menyatakan atau menceritakan, mengisahkan tentang beliau. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemberani. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib bertutur, bila perang tengah berkecamuk, kami berlindung kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling berdermawan, Masya Allah. Beliau tidak pernah menolak permintaan orang lain. Orang yang paling lembut, orang yang pemalu, bahkan lebih pemalu dari seorang gadis yang dipingit. Pandangan beliau tidak pernah tertuju hanya pada satu orang ketika beliau berada di dalam majelis. Senantiasa memperhatikan semua orang, Masya Allah. Tidak pernah balas dendam saat disakiti oleh orang lain. Beliau senantiasa memaafkan kesalahan orang lain ketika menzalimi hak-hak beliau, Masya Allah. Marah atau perbuatan jelek yang lainnya, beliau tidak akan pernah membalasnya lagi. Kecuali jika hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, maka balas dendam yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang pun yang berani membantah. Dan senantiasa kemarahan beliau dituntun dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Siapapun, baik yang kuat, lemah, jauh maupun dekat, senantiasa diperlakukan sama oleh beliau. Beliau juga Masya Allah tidak pernah mencela makanan. Bila menghendaki beliau makan, bila tidak suka beliau tinggalkan. Tidak pernah makan dengan bersandar. Tidak pernah makan sambil tiduran. Senantiasa menghormati makanan. Tidak pernah menolak makanan yang boleh untuk dimakan. Bila hanya menjumpai kurma atau hanya roti kering atau daging panggang, beliau makan. Atau hanya roti dari gandum, beliau makan seadanya. Beliau tidak pernah berlebihan. Apabila minum, bila ada susu, cukup beliau minum itu saja. Tidak pernah beliau kemudian berlebihan dalam minum. Tidak pernah beliau membuang makanan dan minuman yang beliau dapatkan. Pernah beliau makan semangka basah. Beliau juga menyukai manisan dan madu. Karena beliau yang senantiasa, Masya Allah, tak pernah merasa kenyang. Sampai sahabatnya Abu Hurairah bersaksi. Abu Hurairah berkata, sampai wafat pun Rasulullah SAW tidak pernah kenyang, meski hanya dengan roti gandum. Pernah terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Selama 3 bulan lamanya, beliau dan keluarganya tidak menyalakan api. Beliau dan keluarganya hanya makan yang ada, yaitu kurma dan air. Beliau dan keluarga menerima makanan dari hadiah. Namun senantiasa hadiah itu dibalas ketika memiliki. Dan beliau bersama keluarga tidak menerima sedekah. Tidak berlebihan dalam berpakaian dan makanan. Berpakaian dan makan seadanya. Beliau pribadi yang mandiri, menambal sandal dan baju sendiri, membantu aktivitas rumah tangga, senantiasa menjenguk orang sakit, melayat jenazah, dan mencintai orang-orang miskin. Beliau sangat tawadu. Beliau menghadiri undangan apabila diundang oleh siapa saja, baik orang kaya, fakir, orang berada maupun orang yang tiada memiliki apa-apa. Beliau tak pernah menghina orang fakir karena kefakirannya. Beliau tidak pernah menghina orang fakir karena kefakiran, dan tidak takut pada penguasa karena kekuasaannya. Beliau senantiasa juga berani menyampaikan kebenaran. Itu ditunjukkan
ketika di Mekah dan Madinah, beliau senantiasa istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Ketika di Mekah, beliau menyampaikan kepada para pembesar Quraisy, walaupun dengan penuh tantangan dan rintangan, hinaan, bahkan tak kurang beliau juga mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun beliau senantiasa menyampaikan kebenaran. Beliau juga senantiasa mengendarai kuda, onta, keledai, dan bagal. Namun ketika mengendarai kendaraan, beliau tidak pernah tidak sendiri dalam berkendara. Ketika ada orang lain yang berjalan bersama, senantiasa beliau mengajak orang itu untuk membonceng di kendaraan beliau. Beliau senantiasa membantu dan menolong orang. Itulah pribadi-pribadi beliau. Itu saja anak-anakku kiranya yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan yang utamanya adalah bisa kita tiru, bisa kita contoh perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga makhluk yang lainnya senantiasa menghormati Rasulullah SAW. Demikian pula kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa meniru apa yang menjadi perilaku Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah dan para malaikat menghormati Rasulullah SAW, minimal kita bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam Al-Quran dimuliakan oleh Allah dan makhluk yang lainnya. Minimal kita punya kewajiban untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu saja anak-anakku yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW dengan meniru dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tutup pertemuan yang baik ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata yang disampaikan, mohon dimaafkan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.